Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Raditya CTF di sini tentunya teman-teman ya. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Tim inti Pi meluncurkan distribusi Pi yang luas mempercepat pertumbuhan jaringan. Ada beberapa kemungkinan alasan lambatnya penyelesaian proses KYC di jaringan Pi. Ada beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama adalah jumlah mainnet koin sangatlah tinggi. Jika ada sejumlah besar koin atau cryptocurrency asli jaringan Pi yang beredar setelah Open Mainnet diluncurkan, ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran tentang inflasi atau depresiasi ya, tentang nilai itu sendiri. Untuk mengatasi hal ini, jaringan Pi mungkin sangat berhati-hati dalam menyelesaikan proses KYC untuk memverifikasi pengguna dan mencegah akun penipuan mengklaim Bitcoin dalam jumlah besar. Yang kedua adalah tantangan teknologi. Ketika berhadapan dengan sejumlah besar pengguna, terutama selama tahap awal proyek, dapat menjadi tantangan untuk meningkatkan teknologi dan infrastruktur untuk menangani beban. Akibatnya, proses KYC mungkin memakan waktu lebih lama karena keterbatasan teknis ya. Yang ketiga adalah jumlah perintis yang sangat tinggi. Jaringan Pi mungkin mengalami lonjakan jumlah perintis yang mendaftar untuk proyek tersebut, yang dapat membuat proses verifikasi KYC sangat kewalahan. Pengaturan pengguna dalam jumlah besar dapat menyebabkan keterlambatan dalam memproses dokumen dan informasi yang diperlukan. Yang keempat, kepatuhan peraturan bergantung pada wilayah dan yurisdiksi. Jaringan Pi dapat tunduk pada berbagai persyaratan peraturan untuk KYC. Mematuhi peraturan ini dan memastikan semua pengguna terverifikasi dapat menyebabkan penundaan dalam proses. Jadi sama halnya seperti ini teman-teman semua. Di saat ada program eKTP di Indonesia, semuanya berjubel-jubel datang ke kantor-kantor kecamatan. Dibanding dengan mempunyai KTP baru, mengurus baru, menjadi warga negara yang wajib mempunyai identitas baru, itu hanya beberapa dibanding dengan program yang secara serempak memperbarui data-datanya. Jadi teman-teman harus bisa memahami dan menganalisa bahwa di petugas kecamatan dengan tim yang sama dan yang membuat KTP secara serempak datang bersamaan, itu pasti mengalami penundaan yang signifikan. Begitu juga atau seperti halnya di Pi Network atau di jaringan Pi ini, dengan core team yang sama, jumlah core team yang sama dibanding dengan dahulu saat pengajuan KYC ataupun pioneer baru yang bergabung lebih sedikit dibanding dengan tahun sekarang, itu pasti akan jauh berbeda. Oleh sebab itu, penambahan anggota core team baru seperti Xing Yinghu kemarin itu untuk membantu proses KYC yang banyak tertunda karena jumlah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses KYC dan mempersiapkan Open Mainnet yang akan segera dilaksanakan setelah proses KYC ini bisa 80% dari total seluruh dunia saat ini. Karena kenapa? Setelah diperbandingkan total sekitar 47 sampai 48 juta pioneer. Sementara di saat ekspektasi mencapai 100 juta pioneer yang belum tersampai, belum tentu angka KYC bisa di angka 80%. Oleh sebab itu, dengan total sekarang ini 47 sampai 48 juta pioneer, 80%-nya minimal harus sudah siap sampai ke Open Mainnet.
Bahkan dari berita yang saya lihat, setelah Shin Jin-Woo masuk ke dalam core team, akan ada penambahan lagi satu anggota di core team Pi Network guna mempercepat proses KYC lebih singkat waktunya lagi dan bisa mempercepat proses open mainnet terbuka di akhir tahun ini maupun di awal 2024. Oleh sebab itu, di awal Oktober nanti akan ada perubahan besar mengenai peraturan yang lebih mengetatkan tentang keanggotaan Pioneer yang sebagian telah melakukan sebuah transaksi atau mengeluarkan koin mainnet-nya dalam fase enclosed mainnet seperti saat ini, teman-teman ya. Jadi mohon dipahami semuanya bahwa sebelum open mainnet terbuka, setiap anggota dilarang mengadakan transaksi apalagi keluar koin Pi-nya untuk dijual, sementara sudah dijelaskan untuk tidak atau dilarang bertransaksi sebelum open mainnet terbuka. Oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman secara pribadi, tolong memahami dan bersabar karena sangat penting untuk dipahami bahwa keterlambatan dalam proses KYC tidak jarang terjadi di ruang cryptocurrency, terutama untuk proyek yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan popularitas yang cepat. Tim di belakang jaringan Pi mungkin sedang bekerja dengan rajin untuk meningkatkan dan mempercepat proses KYC sambil memastikan keamanan dan integritas jaringan Pi ya teman-teman. Akhir kata, saya Raditya CTF pamit undur diri. Semoga teman-teman memahami dan bisa menjadikan analisa yang terbaik, dan see you.